Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 13 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya warga protes aktivitas penimbunan liar yang dilakukan oleh PT PN 7 di Kecamatan Lubuk Lancang karena mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir, serta BKKBN mendapat 6 rapor merah. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Konferensi wilayah kelima Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah berlangsung ricuh. Sejumlah perwakilan pengurus cabang GP Ansor nyaris terlibat adu jontos dengan pimpinan sidang. Kericuhan ini dipicu atas ketidakpuasan sejumlah pengurus cabang terhadap hasil pemilihan Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah yang dimenangkan oleh Adda Najamuddin. Proses pemilihan Ketua GP Ansor Sulteng periode 2014-2018 yang dilakukan di Balai Diklat Universitas Tadulako, Palu di Jalan Marjun, Habib Palu Barat semula berlangsung tertib. 3 kandidat calon ketua yaitu Adda Najamuddin, Muhammad Junaidin, dan Muhammad Nizar Rahmatu bersaing memperebutkan kursi Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah. Dalam pemilihan tersebut, Adda Najamuddin memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 4, sementara Muhammad Junaidin 2 suara dan Nizar Rahmatu 2 suara dan 1 suara abstain. Adda Najamuddin yang memenangi pemilihan bahkan sudah disalami oleh kandidat lain dan para peserta konferwil. Sejumlah pengurus cabang merasa pemilihan itu tidak sesuai konstitusi karena tidak memenuhi syarat 50+1%. Suasana berubah menjadi ricuh saat sejumlah peserta konferwil memprotes keputusan panitia yang memenangkan Adda Najamuddin. Bahkan beberapa peserta nyaris terlibat adu jotos dengan panitia. Beruntung suasana mereda setelah sejumlah banser mengamankan situasi. Kita kasih kesempatan lebih dengan Ustaz untuk memberi pandangan tentang Oke. Kita coba mencari alternatif. Nomor 1, sahabat. Setelah diskorsing selama beberapa menit, akhirnya disepakati agar dilakukan pemilihan kedua untuk menentukan siapa yang berhak menjadi Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah. Dalam pemilihan ulang itu, Muhammad Junaidin memperoleh suara 4, Adda Najamuddin 3 suara dan Nizar Rahmatu 2 suara. Perolehan suara ini pun tetap mendapat protes dari peserta konferwil yang berasal dari pengurus cabang. Hingga akhirnya pemilihan Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah ini berakhir dengan deadlock. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Kita ke Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menggerebek sebuah toko penjual printer impor ilegal yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita sedikitnya 100 unit printer yang diketahui dapat mencetak uang palsu. Toko elektronik bernama Jayakom yang berada di Jalan Merak, Jingga, Medan, Sumatera Utara ini digerebek petugas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Setelah diketahui kerap menjual ratusan printer impor ilegal yang didatangkan dari sejumlah negara tetangga. Dari toko ini petugas menyita sedikitnya 100 unit printer bermerek Canon yang tidak dilengkapi stiker Botasupal. Printer-printer ini berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan dan Badan Intelijen Negara, selain dapat mencetak berbagai macam dokumen, printer ini juga dapat digunakan sebagai pencetak uang pecahan kertas palsu, yang beberapa kasusnya telah terungkap di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut keterangan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Inayat Imam, 100 unit printer yang disita pihaknya nantinya akan dibawa ke Jakarta guna diteliti lebih lanjut. Sedangkan pemilik toko elektronik nantinya akan dimintai keterangannya guna mengungkap jalur peredaran barang-barang elektronik ilegal ke sejumlah daerah di Indonesia yang setiap tahunnya semakin marak. Barang ini sudah pasti masuknya tidak resmi. Kalau resmi dia harus ada stiker Botasupal, ya harus ada itu. Dan ini juga
Karena masuknya mesin printer multifungsi dasarnya ada Permendak nomor 7. Oke? Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Aktivitas penimbunan liar yang dilakukan PTPN 7 di Kecamatan Lubuk Lancang mengakibatkan puluhan rumah serta fasilitas ibadah milik warga terendam banjir. Warga yang geram sempat memprotes agar pihak perusahaan segera menghentikan aktivitas penimbunan tersebut. Sedikitnya puluhan rumah serta fasilitas ibadah milik warga Lubuk Lancang, Banyuasin, Sumatera Selatan terendam air. Air yang menggenangi rumah warga dipicu oleh aktivitas penimbunan tanah yang dilakukan pihak PTPN 7 yang tengah merenovasi jembatan. Tak hanya rumah, sejumlah fasilitas usaha milik warga seperti tambak ikan pun rusak, sehingga warga terpaksa menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan setiap harinya. Penimbunan yang dilakukan perusahaan perkebunan PTPN 7 sedianya dilakukan untuk membangun jembatan. Namun, aktivitas ini justru membuat sejumlah saluran air tersumbat, sehingga menggenangi rumah warga hingga mencapai ketinggian 3 meter. Warga yang merasa terganggu meminta kepada pihak perusahaan untuk segera menghentikan aktivitas tersebut, karena sudah mengganggu aktivitas warga setempat. Ini berapa puluh tahun, Masjid 2 di Lubuk Karet ini belum pernah ada kejadian seperti ini, Pak. Jadi dengan ada reaksi penimbunan jembatan di Abdiling 1 PTP, maka terjadilah gejolak seperti ini. Sampai di masjid ini, Pak, ini dalam 2 minggu ini 2 kali tenggelam masjid Lubuk Karet ini, Pak. Jadi kami mengharapkan supaya PTPN itu jangan sampai dia memikirkan perusahaannya sendiri, pikirkan masyarakat. Supaya ya, kami sepakati dengan warga bahwasanya galian ini akan kami hentikan dan kami gali ulang. Pihak perusahaan perkebunan PTPN 7 berjanji akan segera menghentikan aktivitas penimbunan yang mengakibatkan banjir. Perusahaan juga berjanji akan melakukan pengerukan kembali agar tidak terjadi banjir. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ari Prianto melaporkan. Kita ke Gorontalo. Pemirsa, belasan ribu bungkus rokok ilegal yang dimusnahkan di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai KPPBC Cabang Gorontalo dalam rangka mensosialisasikan pengawasan barang kena cukai. Ribuan batang rokok ini merupakan hasil operasi hingga bulan Oktober 2013 dan untuk periode Oktober hingga Desember. Dalam rangka sosialisasi pengawasan barang kena cukai, pihak kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Cabang Gorontalo memusnahkan sebanyak 11.913 bungkus rokok ilegal yang pita cukainya tidak sesuai dengan peruntukannya. Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo Yulianto mengatakan saat ini pihaknya memusnahkan sekitar 12.000 bungkus rokok ilegal dari hasil operasi hingga bulan Oktober 2013. Jumlah rokoknya itu 11.000 sampai 12.000 bungkus. Ya, itu hasil pengamatan sampai dengan bulan Oktober. Karena dari mulai bulan Oktober sampai dengan akhir bulan lalu itu masih ada lagi, tapi kita masih dalam proses penelitian terus. Dan ini saya menduga potensinya akan menjadi lebih besar lagi, kan gitu kan, karena memang tingkat kebutuhannya semakin banyak. Hasil ini masih memungkinkan akan bertambah karena kebutuhan rokok murah seperti ini masih sangat tinggi di wilayah perbatasan dan pedesaan yang ada di Gorontalo. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Komunitas Maluku minta Demokrat pecat Ruhut. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.